Nah ini nggak dapat spesial lah. Alhamdulillah. Bayar sih. Jadi transfer ya. Baca bingung apa ini nih. Ya kalau organisasinya boleh buat tempat lain juga. Organisasi bangunannya berapa sih? Oke ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Satukan jiwanya, bangun marwahnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeri. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Batu Raja saat ini adalah penyerahan plakat yang merupakan ucapan terima Boleh kasih berikan tepuk tangan. dari HDII Provinsi Sumatera Selatan yang diserahkan dari Bapak Dr. Andes Rohadi, Baik. Magister Seni HDII didampingi oleh Bu Dian Anggraini kepada baik dan untuk Bapak Niko Diki Turut didampingi. Baik. Baik pemirsa yang menyaksikan di live streaming di Jilat TV Semen Batu Raja, saat ini sedang dilakukan penyerahan plakat dari HDII Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga kami undang dengan hormat kepada Bapak Lutfi Hasan untuk bisa bergabung bersama kami, untuk bisa berfoto bersama. Mengubah kita ini, kenapa? Karena ini mau berapa kencing silakan aja. Makanya ini menjadikan berbeda tampilannya. Dan di dalamnya secara interior ruangannya juga berbeda-beda. Jadi ada batas imajiner yang menjadi ketijen itu menjadi batas imajiner dengan pentilas. Pentilas itu istilah lantai kayunya, tapi oksigen batas ketinggiannya. Jadi kayak top trader dan untrader gitu. Nah, di dalam ruangan-ruangan ini ada ruang-ruang gudang, ada pawon, gitu, dapur. Kemudian di utama ini yang menjadi inti dari kehidupan orang-orang Palembang. Karena ada
nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ada yang pakaian pengantin. Pakaian pengantin itu untuk mereka yang habis menikah dibuatkan ruangan khusus gitu. Nah itu desain internalnya juga khusus gitu loh. Ada peninggian. Nanti lebih jelasnya ke sana. Ini macam ruangnya, bahwa demikian kayanya ruang interior yang ada di dalam pedalon ini. Kemudian amben itu sebenarnya ketinggian daripada lantai untuk ruang atau tempat tidur. Jadi bisa amben keluarga maupun amben tertutup. Ini adalah satu bentuk identitas warna ya daripada Sumatera Selatan, merah. Tapi merahnya ini kan Sumatera ini macam-macam ya, Sumatera Selatan, Sumatera Barat itu akan lain. Nah kalau saya lihat di Sumatera Selatan ini merahnya adalah merah manggis. Jadi merah manggis ini kalau dari warna itu fuchsia, agak fuchsia. Jadi dia cenderung ada unsur-unsur warna biru. Lalu tambahan lain adalah warna krem atau kuning. Jadi ambience keseluruhannya adalah fuchsia. Jadi kota Palembang ini kalau kita lihat dari atas merah gitu ya, fuchsia. Jadi ini ada ceritanya kalau dari pakar budaya. Mereka bilang bahwa merah dari Sumatera Selatan ini merah manggis, dan artinya bukan merah yang seperti pada umumnya. Pada umumnya filosofi warna dari sisi desain biasanya semangat dan lain-lain. Tapi ternyata di Sumatera Selatan ini merahnya maksudnya mempunyai filosofi sebuah kejujuran dari bentuk buah manggis. Di masa ini kita semua sedang menghadapi derasnya arus globalisasi dan modernisasi yang secara sistematis mengubah semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk dalam pembangunan berbagai sarana dan prasarana. Kita tentu tidak menutup diri terhadap perubahan yang terjadi, karena proses perubahan merupakan bagian yang tidak bisa dielakkan dari proses pembangunan itu sendiri, termasuk dalam inovasi bidang desain interior. Namun demikian, kita perlu bersikap cerdas dan bijaksana agar nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah ada di Sumatera Selatan tidak hilang begitu saja, tetapi mewarnai pembangunan dan kemajuan daerah Sumatera Selatan. Dalam seminar pagi hari ini dengan judul Pemaknaan Budaya Tak Benda Sumatera Selatan dalam penerapan desain interior dan arsitektur sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya di Sumatera Selatan. Disinilah makna penting tugas seorang desainer interior yang bagaimana mengembangkan suatu inovasi dan kreasi dalam pembangunan di bidang jasa konstruksi, sehingga menjadi media untuk mempromosikan nilai-nilai budaya Sumatera Selatan yang kaya dan beragam, ya, yang beragam tetapi dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Sebagai contoh, pemakaian model tanjak yang untuk gate saya sudah lihat beberapa tempat. Saya memaklumi dan saya mengerti apa yang mungkin mengimplementasikan dari Pergub. Tetapi ini perlu ada diskusi yang lebih lanjut dari para stakeholder, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah dan para desainer serta arsitek untuk duduk bersama mengembangkan, dan acara ini saya kira bukan hanya berhenti pada hari ini saja, bisa diolah menjadi FGD kecil yang nantinya akan menjadi sesuatu yang akan memberikan untuk hadir pada acara seminar pemaknaan budaya tak benda Sumatera Selatan dalam penerapan desain interior dan arsitektur yang diselenggarakan oleh Himpunan Desain Interior Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini izinkan saya
menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur. Tadi pagi saya ditelepon protokol untuk mewakili beliau untuk bukan membuka ya sambutan. Sesuai dengan misi kelima dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023, tahun depan adalah tahun terakhir, yaitu meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius untuk mewujudkan misi ini melalui strategi antara lain mendorong memajukan bahasa lokal sebagai kekayaan khas budaya Sumatera Selatan. Kalau bahasa ini tidak perlu lagi budaya dari Lampung, kalau sudah masuk kereta sudah berubah, Pak. Semua orang kalau naik kereta dari Lampung masuk ke kereta bahasanya udah berubah. Bahasa Palembang nggak ada lagi bahasa lain, satu bahasa. Sepertinya satu nusa satu bangsa, bahasa Palembang. Saya dulu 7 tahun saya di Lampung merantau. Saya every Sunday saya pulang. Di situ saya merasakan mau orang Lampung, mau orang Jawa, mau orang apapun, ketika masuk kereta menuju Palembang langsung berubah galau bahasa kitanya. Bahasa wong kita galau. Itu ciri khasnya. Dari Bengkulu juga bisa, dari Lubuk Linggau masuk ke sini berubah semua. Yang itu kan kalau di sana kan langsung berubah o semua. Ngapo itu kearifan lokal juga. Kemudian mendorong budaya lokal dan pengetahuan lokal ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah sebagai proses pengembangan budaya lokal yang dapat berkontribusi dalam membangun karakter bangsa. Menjamin kebebasan untuk mengembangkan dan mengekspresikan seni budaya. Di sini masuk di sini masing-masing di daerah Sumatera Selatan membangun akses ruang-ruang kreativitas seni dan budaya yang mampu menciptakan ruang publik yang berbudaya di seluruh Sumatera Selatan. Makanya saya sekarang sedang menginventarisir seluruh ruang publik mana yang seperti apa? Sumatera Selatan. Bisa jadikan orangnya Sumatera Selatan ini banyak banget kearifan lokal. Tadi sudah dijelaskan sama narasumber itu, mulai dari bahasa, makanan, terus kain, sampai hewan khas, bahkan alam dari Sumatera Selatan ini sendiri. Bu, sejauh ini peran dari HDII di Sumsel seperti apa, Bu? Kenapa? Peran dari HDII di Sumsel, perannya sendiri. Oh iya, kita ini sih ikut berperan aktif sama pemerintah untuk memberikan ciri khas dari daerah kita Sumatera Selatan ini seperti apa, sehingga tadi udah dijelaskan sama narasumber ambience-nya itu dapat gitu kan. Tapi tidak benar-benar print out atau langsung dicaplok kayak gitu, tapi itu diolah lagi. Bu, ini kegiatan yang kita laksanakan ini sudah berapa kali sih untuk di Sumatera Selatan? Ini baru yang pertama. Baru pertama. Oh. Bu, outputnya sendiri dari kegiatan ini apa, Bu? Yang kita harapkan, Bu? Jadi rencana kita akan memberikan semacam buku kayak gitu, terus itu akan kita berikan kepada pemerintah dan kerjasama dengan pemerintah. Bu, tadi kan banyak sekali, Bu, masukan-masukan dari para penanya. Itu menurut kita sendiri seperti apa, Bu? Pertanyaan-pertanyaan tadi dari para pertanyaan tadi. Bagus sekali. Jadi tadinya kalau kita berpikir Sumatera Selatan itu panjang, songket gitu, ternyata kan semua dari kearifan lokal itu bisa diterjemahkan ke dalam desain seperti itu. Bu, harapannya sendiri pada peserta, Bu? Harapannya sendiri pada peserta? Peserta diharapkan dapat ilmu yang baru. Terus jadi mereka mengetahui bahwa di
di dalam bangunan itu tidak hanya ada struktur, arsitektur, tapi juga ada desain interior juga. Berarti ini nanti ke depan akan dilaksanakan di kabupaten kota juga, ada kegiatan yang serupa. Insya Allah bisa.